Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menginginkan membeli sebuah barang atau kendaraan, maka umumnya ada dua cara yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah barang itu kita beli dengan cara lunas, ya. Lalu yang kedua, barang itu kita beli tapi dengan cara dicicil atau istilah sekarang disebut dengan kredit. Apa perbedaan barang yang kita beli lunas dengan barang yang kita beli dengan cara dicicil, Bapak Ibu? Kalau barang yang kita beli secara lunas, maka barang tersebut sepenuhnya menjadi hak kita. Kita bisa menjualnya kembali kapanpun yang kita mau. Berbeda dengan barang yang kita beli dengan cara dicicil. Meskipun bebas kita gunakan, tetapi itu belum sepenuhnya menjadi hak kita. Nah, dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-23 dikatakan begini Bapak Ibu. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saya ulang 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ada kalimat yang menjadi perhatian saya dalam ayat ini Bapak Ibu, yaitu kata kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ayat ini tidak bilang bahwa kamu telah dibeli namun masih dicicil. Tapi ayat ini bilang kamu telah dibeli dan telah dibayar lunas. Masih ingat dalam pendahuluan saya di awal, saya katakan bahwa barang yang sudah dibayar lunas, maka kita bebas memperlakukannya. Kita bebas untuk mengklaim bahwa itu milik kita. Nah, kalau kita pelajari sejarah, maka zaman dulu sebenarnya ada satu pasar di mana di tempat itu diperjualbelikan budak atau yang lebih dikenal dengan pasar budak. Orang-orang kaya biasanya membeli budak-budak dari sana. Begitu mereka membeli budak-budak itu, maka mereka bebas memperlakukannya sesuai dengan keinginan hatinya. Budak-budak yang dibeli zaman itu tidak punya hak asasi. Artinya disuruh melakukan apapun sama tuannya, tidak ada kata tawar-menawar atau negosiasi. Apa yang diminta oleh tuannya maka harus dilakukan, tidak peduli seberat apa perintah tuannya itu. Saya belum menemukan bahasa yang tepat untuk budak dalam konteks bahasa Indonesia Bapak Ibu. Mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan para pembantu. Pembantu itu jauh lebih tinggi derajatnya dari seorang budak. Pembantu masih bisa menolak apa yang diperintahkan oleh tuannya jika itu berat. Atau dengan kata lain, pembantu masih punya hak asasi. Sangat jauh berbeda dengan seorang budak. Nah, pelajaran apa yang saya ingin seberangkan dari bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Mengapa ketaatan kita masih musiman? Coba kita renungkan sebentar. Mengapa ketaatan kita masih musiman? Kadang taat dan kadang tidak taat. Kita seringkali masih negosiasi dengan Tuhan. Wah, Tuhan perintah yang ini berat, yang lain saja. Ya, kita masih sering negosiasi dengan Tuhan. Harusnya kesadaran bahwa hidup kita telah dibeli dan dibayar lunas oleh Yesus harusnya membuat ketaatan kita menjadi radikal. Tidak ada lagi perintah yang dinegosiasi. Saya ulang, kesadaran bahwa hidup saya atau hidup kita telah dibeli dan telah lunas dibayar oleh Yesus harusnya membuat ketaatan kita menjadi radikal. Tidak ada lagi perintah Tuhan yang dinegosiasi. Masih ingat, kita ini hanyalah seorang hamba. Hamba itu dalam teks aslinya doulos. Doulos itu apa sih? Doulos itu budak. Doulos atau budak yang telah dibeli tidak pernah memiliki hak asasi. Pagi ini, andai semua kita menyadari hal ini, bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, maka pilihannya cuma satu. Kita hanya akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang telah membeli kita. Dalam hal ini adalah Yesus. Kita akan melakukan perintahnya tanpa banyak negosiasi. Sekali lagi ingat, kita adalah doulos, budak yang telah dibeli secara lunas oleh kematian Kristus di kayu salib. Dan saatnya lah kita hidup melakukan perintah-perintahnya tanpa banyak negosiasi. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.